Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Bapajam Bezunu Gyubala Cha Zelo Jini Suda Joju Jite Na Dusum Zepa Mi Senge Kunda Gimal Eda Tam Jela Ludanga Ida Vejaki Yo Sampo Jepe Mon Lam Dodaki Gewa Tam Je Igi Ngonsum Singi Dulnyen Lura Dubai Gewa Kun Lara Tu Jazelo Du Jite Na Dulnye Sangi Non Sangi Segi Una Subat Eda Jegi No Malupa Tam Jegi Wadagi Gawa Mo Deda Ngapa Mi Se Gyaso Na Yangi En La Gyaso Dragun Gewa Gungi Yonde Rab Jejin Dewa Shepa Tam Jedagi To Me To Rampa Drewa Dampa Dan Sil Nye Nam Dan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Dampa Ye Gewa Deda Lani Jopa Gi Nasa Dampa Nam Dan Dri Jodan Jema Bum He Rao Nyam Pa Dan Go Pa Ge Pa Pa Pe Chogun Gi Gewa Deda Lani Jopa Gi Jopa Ga Na La Mi Gya Jeo Deda Gewa Tam Je La Yam Mo Sampo Jola Debe Doda Gi Gewa Kun La Cha Se Jopa Gi Do Cha Se Dan Di Mu Wang Gi Lu Dang A Dan De Chi Ni Gi Gyam Di Pa Da Gi Gi Pa Chi Chi Pa Deda Tam Che Da Gi So So Sa Cha Je Gewa Kun Dan Sang Gi Sang Gil Don Don Lo Dan Mi Lo Dan Ro Ai Gun Gi Sui Nan Gang La Yan Do Kungi Jesu Dai Rang Kanan Cho Cho Jiten Ro Me Da Jan Cho Rimpa Sangi Ma Cha Nye Gon Po De Dagi Dan Je La Go Lo La Na Me Ba Go Wa Go Yang En Da Tun Gan Se De Da La Dro Wa Gun La Pen Shin De We Je Ge Pa Shin Ge Dul Nye Su Pa Yang Dagi Da Mo Ra Ja So Wa Ge Cha Se Wa Dan Chu Jin So Pa Dan Je Su I Rang Ku Sin So Wa Ge Wa Jun Se Dagi Chi Sa Pa Tam Je Dagi Chan Su Je Ring Gong Shashi Boi Gi Yo Je Men Do Ra Le Je Nye De Gen Boi Di Zoi Ge Jin Do Me De Boi Ge En Roi Goi Noi Do Jing La Zoi Boi Roi On Den Goi Ge Zi Gyu Rin Jen Je Zu Jin Den Ba La Gi Za Wa Ru Le Mo Do Ne Be Ba Do Ma Yi Gyun Ba Jen Bo Den Ba Jin Gi Lo Mi Tam Guru Ratna Mandala Gam Niriyadaya Mi. Jadi saya coba kasih, sebenarnya mau rangkaian teaching sampai selesai, tapi saya nggak tahu kapan bisa selesai karena banyak. Kepikir juga mengupas keseluruhan Ramrin jadi satu seri besar sekali. Tapi sepertinya kita lihatlah
Bisanya seperti apa? Bagaimana kita memulai tradisi? Jadi para guru-guru terdahulu sudah meletakkan tradisi. Cuman tradisi ini makin hari makin ke depan itu akan pasti makin luntur. Ya karena berbagai alasan. Tapi kalau mau dibahas panjang lebar. Nah, yang paling penting itu kita harus mulai dengan tradisi motivasi. Nah, jadi sebagai pengantar untuk ini saya pakai sistem Lamrim ya, dan kita berpijak pada fondasi itu. Nah, kita memulai ini dengan kutipan, lebih berharga dibandingkan permata pengubah harapan adalah tubuh manusia yang penuh kebebasan ini. Telah ditemukan kehidupan seperti ini hanya sekali saja. Sulit untuk didapatkan dan mudah binasa, seperti sekilas kilat di angkasa. Merenungkan ini, seseorang harus menyadari segala usaha duniawi bagaikan sekam yang ditampi, dan berupaya sepanjang siang dan malam untuk memperoleh sesuatu yang memiliki nilai sejati. Saya seorang yogi telah mempraktekkannya seperti ini. Oh, engkau yang mencari pembebasan harusnya melakukan hal yang sama. Dan kita harusnya kita mulai dengan suatu 6 praktek pendahuluan, tapi saya kira sudahlah, nggak usah gitu ya. Tapi ketika pelajaran dimulai, oke, baik lagi nih. Saya kira langsung aja deh. Kita sudah mendahuluinya dengan satu pendahuluan yang dikutip dari baris-baris pengalaman. Nah, sebenarnya ini adalah bagian awal dari bagaimana kita membangun motivasi. Jadi Lamrim itu semuanya sebenarnya adalah motivasi. 14 poin Lamrim itu sebenarnya motivasi. Di sini dikatakan lebih berharga dibandingkan permata pengabul harapan, tubuh manusia. Jadi kemudian dibilang telah ditemukan kehidupan seperti ini sekali saja, sulit didapatkan dan mudah binasa, seperti kilat di angkasa. Merenungkan hal ini harus menyadari bahwa segala usaha untuk melihat segala sesuatu, harus bisa melihat segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah seperti menampi sekam, nggak dapat isinya, jadi sia-sia. Jadi bagaimana kita melihat hidup ya, ini paling penting. Itu bagian motivasi ini adalah gimana kita melihat hidup. Jer Rinpoche itu sudah sangat terang. Dia mengatakan hidup ini hanya sekali saja dan itu cepat berlalu, seperti kilat di gelap, cetak gitu aja saja. Itu hitungannya sekejap mata. Jadi sekejap mata itu, jadi ketika kita mempelajari bahasa ya, kita ngerti, akhirnya kita harus mempelajari. Jadi kalau kita belajar sesuatu, belajarlah tuntas, jangan begitu aja baca-baca, oh ya saya tahu, percuma. Kejap, tebak apa itu kejap? Mata itu kejap, itu kejap, ngerti kan? Mata itu kejap, itu sekejap, itu artinya cepat. Sekejap itu aja sudah, kamu kedip mata sudah hilang. Nah, Jer Rinpoche memberi pandangannya pada hidup tentang bagaimana kita bisa melihat hidup. Pandangan yang kita anut seperti ini. Hidup itu sekejap gitu. Sekejap. Tadi pagi saya dapat kabar ada anak VVD zaman dulu, zaman kalian belum kenal gitu. Mati. Dia umurnya 41. Saya baru tahu kalau dia umurnya 41. Saya pikir berapa gitu. 41 lumayan. Mati, serangan jantung katanya. Jadi ketika kita melihat how we look the life, itu yang paling penting. Gimana kita melihat dunia ini? Gimana kita dari situ, kalau kita paham, kita bisa melihat dunia, kita bisa memahami dunia, kita yang ada di dunia ini akhirnya bisa tahu diri dan kita bisa menjalanin dengan tidak salah. Itu kan kuncinya tuh ceritanya. Dalam rangkaian hidup sejak waktu yang tak berawal hingga sekarang, tidak ada satu bentuk penderitaan apapun yang kita alami di dalam samsara. Papagon Rinpoche mulai dari situ. Begitu juga tidak ada kesenangan apapun yang belum pernah kita nikmati.
Tetapi dari segala kelahiran yang telah kita alami, tak ada satupun yang membuat kita memperoleh sesuatu dengan nilai berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, di mana kita telah memperoleh tubuh manusia yang sangat unggul, memiliki kebebasan, keberuntungan, kita harus mencapai sesuatu yang berharga. Di Buddhis, hal yang paling fundamental adalah hukum karma. Sebab hukum sebab akibat. Nah, kalau tidak sekedar hukum karma yang kita pelajari di buku kuning di center, itu pelajaran dasar tentang karma. Tetapi keseluruhan tentang karma ini, kalau kita merenung lebih jauh, kita lihat lebih banyak. Kita bisa lihat lebih banyak. Karena kurangnya perenungan yang seksama, kita sama sekali tidak merasakan gembira terhadap apa yang telah kita peroleh tubuh manusia yang unggul ini. Sebaliknya, kita memandang ditemukannya sesuatu ya kita tidak melihat seperti ini. Nah, pada intinya tradisi pengajaran Dharma, ya karena tradisi ini kental ya di center. Di tempat lain saya tidak tahu seperti itu. Tradisi pengajaran Dharma yang kental itu selalu diawali dengan titik kita mulai dari kehidupan saat ini. Jadi dia tidak bicara hal-hal yang lain, tapi dia mulai berbicara tentang titik tumpunya kelahiran yang sekarang ini. Nah, dari situ poinnya, kita bagaimana melihat hidup. Dari situ penting. Jadi bait ini diberi inti bahwa hidup ini sangat singkat, sangat cepat. Apapun yang kita lakukan, usaha-usaha duniawi yang kita lakukan, itu tidak berarti apa-apa. Sebenarnya semua orang paham. Cuma masalahnya semua orang ini tidak mengkonekkan ke batin. Karena tidak mengkonekkan ke batin, jadi teori ya teori, paham, tapi perilaku ya sendiri-sendiri, nggak connect gitu. Kita renungkan di sini ada 2 poin. Terlahir sebagai manusia itu luar biasa. Kemudian merenungkan seseorang harus menyadarinya bahwa segala hal yang dia lakukan di dunia ini tidak akan memberikan hasil apapun. Itu seperti tindakan-tindakan kosong. Jadi pertama poin ya, kita harus punya kacamata yang benar, bisa melihat dunia. Itu dulu. Kalau kita tidak punya kacamata yang benar melihat dunia, kita tidak tahu apa yang sebanyak barang ini itu sesungguhnya apa. Kita salah melihat dunia, akan membawakan pada hasil salah. Satu hal yang paling penting gini, lepas dari itu semua, tidak ada orang di dunia ini telah kembali dari kematian memberitahu kepada kita setelah mati itu atau di alam yang mati itu seperti apa. Tidak ada, sampai sekarang itu nggak ada. Nabi tidak kembali ke kedua alam kita untuk memberitahu, oh setelah mati saya ngalami ini, enggak. Tapi Buddhis mengajarkan kita setelah mati dengan telaah logika, kita bisa memastikan satu hal, setelah mati ada kelahiran. Ini nanti kita bahas tentang teori ini. Tapi harusnya semua orang paham. Teori ini dijelaskan, ngerti kan? Ada mati, ada kelahiran. Pertanyaannya, sudah tahu setelah mati ada kelahiran. Tapi apakah kita ingat? Kita nggak ingat. Sehari-hari kita nggak ingat. Kita nggak memperhatikannya. Lewat begitu saja. Karena setelah mati ada kelahiran, dan lalu di dalam kelahiran sekarang itu, kita tidak mencerminkan pola pikir yang kita anut terhadap itu. Jadi kan seolah-olah kayak Dharma teaching-nya teori, sebuah teori, perilaku kita ya perilaku kita aja gitu. Jadi nggak connect. Kenapa bisa begitu? Saya juga nggak tahu. Karena dunia ini banyak orang, tipe-tipe orang yang nggak sama. Masing-masing punya pola pikir yang tidak sama. Saya tidak tahu bagaimana mereka menggunakan pikirannya untuk merenung. Ada orang nggak bisa merenung. Fakta, memang ada. Ada orang nggak bisa merenung. Ada orang tidak paham bagaimana dia harus merenung. Ada orang tidak paham bagaimana dia harus merefleksikan itu ya. Jadi di sisi lain kita mengalami kelahiran yang akan datang. Terus apakah kita pernah serius memikirkan setelah mati kita kemana? Sepertinya kalau poin itu dibahas pada sesi sekarang, itu akan terjadi gap. Kok ujuk-ujuk bahas setelah mati mau kemana? Emang kenapa? Ya kan? Emang ada apa setelah mati kemana? Membahas teori itu agak sedikit aneh. Tetapi bukan itu
ya ada hal yang penting di mana kita bertanya tentang itu adalah coba kita merenung apa yang telah kita lalui di kehidupan ini dengan dua asumsi. Asumsi pertama adalah setelah mati ada kelahiran, asumsi kedua adalah setelah mati tidak ada kelahiran. Dan entah kemana gitu, nihil, pokoknya nggak tahu, nggak dibahas. Dua hal itu paling penting adalah dari poin ini, apa yang kita jalanin di kehidupan saat ini itu mempunyai makna nggak bagi sesuatu yang berkelahiran akan datang atau tak berkelahiran yang akan datang. Ada yang percaya setelah mati itu habis, itu apa namanya, pandangan apa itu? Nihilis. Jadi ketika kita bertanya setelah mati kita kemana, atau setelah mati tidak terjadi apa-apa, setidaknya dua pandangan ini mempengaruhi keputusan kita dalam hidup saat sekarang. Misalnya kita bilang setelah mati tak ada kelahiran, kita tidak bertanggung jawab akan kelahirannya akan datang, kita nggak bertanggung jawab, itu lebih ringan karena setelah mati ya sudah, atau setelah mati ada itu mempengaruhi keputusan kita dalam bersikap di kehidupan sekarang ini. Nah, coba kita tanya pada diri kita masing-masing. Misalnya nih sekarang Buddhis mengatakan setelah mati ada kelahiran. Apakah setelah mati ada kelahiran ini, jadi gini, gampangnya gini. Dua hal pemahaman itu, setelah mati ada kelahiran atau setelah mati tak ada kelahiran, itu menentukan sikap kita dalam mengambil keputusan di dunia ini. Ya kan? Nangkep kalimatnya. Kita mengambil keputusan segala hal di dunia ini, keputusan kita diambil berdasarkan pandangan itu. Menentukan sikap kita dalam mengambil keputusan. Nah, nangkep ya. Kalau kita menentukan kita ini Buddhis dan memahami adanya kelahiran yang akan datang, saya bertanya, apakah sikap kita dalam sehari-hari punya sikap yang selaras dengan pemahaman kita? Nangkep maksudku? Kita akan percaya kelahiran akan datang ada setelah mati. Dalam sikap kita, ketika kita mengambil keputusan itu, adakah poin itu? Kalau tidak ada, artinya apa? Kalau ada, jelas, oke. Seorang ini namanya orangnya tegas, jelas. Punya pandangan hidup, ya kan ya? Tapi kalau tidak ada, orang ini siapa? Paham maksudku? Orang ini kita perlu bertanya, orang ini apa? Ketika orang ini percaya Buddhis, dia buka mulut, tutup mulut mengatakan setelah mati ada kelahiran, tetapi dalam tindakan sehari-hari dia dalam mengambil keputusan, sehari-hari itu mengambil keputusan, berak, kencing, makan itu kan juga mengambil keputusan itu. Aku memutuskan mau makan, aku memutuskan mau kencing. Itu tidak mencerminkan adanya bentuk-bentuk kelahiran, bentuk-bentuk sikap seperti itu kan agak konyol ya. Jadi dia ini apa? Kita perlu bertanya bagi kita, apakah saya seperti itu atau tidak? Jika tidak, ya saya tidak tahulah apa yang akan terjadi pada dirimu, karena dalam sehari-hari, dalam hidup sehari-hari, kita segala sesuatu yang kita ambil keputusan itu menentukan akibat dari keputusan itu. Misalnya kita mau keluar dari rumah ini, mau keluar jalan-jalan. Tapi, kamu harus mikir baik-baik. Ketika kamu pulang, apakah kamu membawa virus atau tidak? Apakah kamu mengambil keputusan itu akibatnya apa bagi dirimu dan orang lain? Nangkep maksudku? Nangkep ya? Ya, jadi ketika kita mengambil keputusan, kita mau makan aja, ngambil keputusan untuk makan. Sayur, wah ini enak, saya makan telurnya saja. Sawinya saya tinggal. Saya makan tempenya saja, telurnya saya nggak suka, saya nggak mau. Sikap yang kita ngambil keputusan itu menentukan akibat yang akan kita terima. Itu kan sederhana sekali. Misalnya kamu ngambil sikap, aku mau berak jam segini. Pertanyaannya, kenapa kamu nggak mau berak tadi? Beda kan ketika kita berak sekarang, akibatnya ini. Kita berak tadi, akibatnya ini. Beda kan? Kita memutuskan saya mau kencing jam segini dengan kencing nanti. Beda nggak? Beda. Jadi pahami, ketika kita ngambil keputusan itu, hasil dari keputusan, akibat dari keputusan yang kita ambil, itu ada. Itu yang disebut hukum karma. Nah, ini orang
bahas jelimet-jelimet, oh ini hukum karma, buah karma, nah kasih nama ini itu masing-masing apa deh sampai detail, filsafat detail, yaitu jelimet. Minimal kita paham poin itu. Misalnya kamu memutuskan mau keluar dari rumah ini, pergi ke Novi, pinjam mixer. Tengah jalan ban bocor, kamu ketemu seseorang, lalu kamu surung-surung, lalu akhirnya ketularan virus. Bawalah virus itu ke rumah Novi, balik lagi ke sini. Ayo, jadi ceritanya akhirnya semua orang heboh cerita. Jadi keputusan yang kita ambil itu baik kamu mengakibatkan kehidupan yang akan datang atau tidak, kamu toh memberi akibat dari keputusan yang kita ambil di kehidupan sekarang ini, sehari-hari. Mengakibatkan ini juga ada suatu pandangan yang ke depan bahwa ketika kita melihat lebih jauh, lebih besar, lebih luas lagi, setelah mati kita punya, jadi lebih setelah mati kita punya pandangan, kita memandang, oh setelah mati ada kelahiran, jadi artinya ketika setelah kita mati ada sesuatu, ya artinya keputusan yang kita ambil, yang kita lakukan itu mengakibatkan besar, yang berarti kita bertanggung jawab atas masa yang akan datang, diri kita, bagi kita. Nangkep ya? Itu dasar. Itu yang lama-lama kita bahas tentang hukum karma. Karena kita bicara setelah mati kita ada kelahiran yang akan datang, dan semua orang setuju. Kau percaya? Percaya banget ya? Ada reinkarnasi. Ya pokoknya filsafat itu aku pegang. Seperti kamu memegang aku gak percaya Tuhan. Itu kan, itu penting. Kalau itu terjadi, jadi bicara ini jadi gampang. Kalau kecuali kamu mengatakan aku gak percaya, sedikit keraguan, ya segala macam itu, whatever. Tapi yang paling penting adalah ketika kita membahas poin itu, penting tidak penting setelah mati itu ada kelahiran, dua hal yang penting bahwa keputusan yang kita ambil tadi mengakibatkan besar, jadi itu disebut pikir baik-baik kalau ngambil keputusan. Misalnya kamu mau makan, mau berak kencing itu secara dorongan alamiah itu kan juga keputusan. Lalu setelah itu ada satu hal ya, ada sepanjang kamu hidup, sikap apa yang mewarnainya. Oh, saya percaya setelah mati ada kelahiran, dan pembicaranya menjadi lebih gampang. Tapi kita tidak tahu kapan kita mati. Kalau kita mempunyai pandangan bahwa setelah mati kita ada suatu kelahiran, tetapi dalam sikap sehari-hari kita tidak mencerminkan seperti itu, artinya segala hal segala tindakan yang kita ambil sebagai suatu keputusan, itu tidak mencerminkan itu. Itu pertanyaannya aneh kan? Tapi kebanyakan diri semua orang seperti itu. Kita lupa setelah mati ada kelahiran. Setelah mati jatuh di alam rendah, jatuh di alam tinggi. Kayak bilang, saya pasrah mau ditaruh di mana oleh si Tuhan, neraka atau surga. Saya sudah mulai curiga bahwa dia tidak percaya Tuhan. Dengan kalimat seperti itu. Tak penting, bahas diri kita aja. Sehari-hari kita tuh kalau percaya kelahiran yang akan datang ada, apakah keputusan yang kita ambil dalam sehari-hari itu mengarah ke situ? Oh, ada yang lebih parah dari itu. Walaupun kematian itu pasti, tapi kapan tepatnya itu terjadi tidak pasti. Tidak ada satupun dari kita yakin bahwa suatu tahun kemudian kita masih bisa di sini. Atau besok kita baik-baik saja, tidak terjadi tertular virus. Saya ini belakangan merasa banyak dapat kabar dalam tahun ini, dalam sebulan ini kali ya. Dalam sebulan ini itu mengerikan. Banyak orang yang saya kenal itu mati dalam 1 bulan inilah. Si Edi, kau kenal si Edi ya? Temanku itu, nggak kenal ya? Lu sama satu lagi nih mantan ketua PVVD, mantan sekjen sekber. Hari ini dia mati. Jadi, we don't know kita kapan kita mati. Kalau kita tidak tahu kapan kita mati dan kita tahu bahwa setelah mati ada kelahiran, itu baru cerita. Kita tidak tahu kapan kita mati, tapi kita tahu bahwa setelah mati ada bentuk kelahiran. Ini baru cerita. Pertanyaannya, coba noleh ke didik batin kita, apakah kita selalu ingat akan hal itu? Kita nggak pernah kita selalu ingat hal itu. Itu sederhana sekali. Kita nggak pernah ingat hal itu. Setelah mati ada kelahiran. Tetapi kita tidak tahu kapan kita mati. Gawat kan? Kalau udah kayak baru ceritanya menjadi gawat, baru ada cerita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Setelah mati, kesinambungan batin kita tidak berhenti saja. Begitu saja kita harus lahir ke satu alam rendah. Jadi kalau mau bahas tentang ini masih motivasi. Ini masih sikap motivasi. Kita nanti bahas kalau ada waktu kita sampai pada kematian,
kita bahas perjalanan Bardo. Saya pernah ngajar ini kira-kira awal tahun 2000, lama sekali perjalanan Bardo. Jadi setelah mati itu, makanya jangan suka pakai baju warna hitam dan abu-abu. Ketika warna abu-abu itu muncul, kamu nggak pernah lihat aku punya baju abu-abu dan hitam. I don't like that. Ketika Bardo, misalnya gini ya, ini gelap gulita di tengah hutan. Kamu menemukan cahaya lampu. Pergi nggak ngejar cahaya lampu itu. Dalam keadaan gelap gulita, kamu gini aja deh. Di meja ini ada coklat, biskuit. Si Agus cerita lucu deh. Dia lagi Vai Puja. Lapar tiba-tiba. Di tangannya kan bakar biskuit Malkis itu. Dia melihat Malkis itu adalah Torma yang dia ingin makan. Ketawa. Ya, pokoknya ketika di meja ini ada coklat. Kamu begitu menjadi terdorong tanpa terkontrol. Gini, saya ingin menjelaskan satu kondisi. Di meja ada coklat. Kita ini tak terkontrol, batin kita, mengambil coklat itu ketika kita lapar. Apapun samber. Ketika kondisi seperti gelap gulita dan kita terancam kegelapan, ketika kamu menemukan dirimu sudah mati, paham maksudku? Ketika kamu menemukan dirimu sudah mati, sudah tak berwujud. Bardo kan sadar bahwa Bardo, makhluk Bardo itu kan sadar dia tahu dia siapa, dia mau kemana dia sadar. Artinya dia menemukan dirinya sudah bukan manusia, dia panik nggak? Coba kau bayangkan dirimu mati. Aku tuh sedih banget dari temanku itu. Saya bisa merasakan apa yang dia rasa setelah mati. Dia bangun dari jasadnya, si itu menemukan dirinya sudah mati. How do you feel kalau itu terjadi pada dirimu? Sedih toh? Panik toh? Sama ketika kamu lapar amat sangat, di depan ada coklat, kamu nyambar nggak? Nah, sama ketika dalam keadaan panik, kan kamu tidak menemukan gambar apapun, ada cahaya apapun, kamu tidak. Ada suatu cahaya warna hitam atau abu-abu, kamu nyamber. Kamu pergi, paham nggak? Apa yang mendorong itu? Sesuatu kondisi batinmu yang mendorong kamu seperti itu ya toh? Kayak out of control, kamu tak kuasa mengontrol arus gerakan itu ya, paham toh? Nah, warna abu-abu adalah menuju neraka. Warna hitam adalah menuju hutan, tengahnya ada hitam, ada cahaya, itu adalah menuju kelahiran binatang. Jadi aku tak suka pakai dua warna itu. Ya ada orang, makanya ada guru-guru mengatakan jangan suka lihat warna abu-abu, nanti kebiasaan. Nangkap Pak? Nah, batin ini kan kebiasaan, menanamkan kebiasaan bagi kita. Ketika kita melihat seperti itu, kita tidak ketika lihat ada coklat, kita kontrol. Apa yang ada di benak kita? Aku lapar, aku mau makan, aku mati, aku takut, aku gelisah, aku mau ngambil suatu keselamatan buatku. Siapa yang mendorong itu? Kekuatan, ada semacam kekuatan yang mendorong batinmu, ya kan? Apa itu? Dorongan karmamu. Nah, saat ini kita menemukan diri kita beruntung, terlahir dengan tubuh manusia. Tetapi sikap-sikap kita itu kita percaya kelahirannya akan datang, tapi kita tidak mencerminkan dalam setiap tindakan ketika kita mengambil keputusan. Lalu ada cerita setelah waktu mati itu pasti, tapi kapan mati tidak pasti. Nah, dua poin ini mewarnai pola hidup kita yang tidak selaras dengan pemahaman seperti itu. Ya kira-kira akibatnya seperti apa ya, gak usah dibahas lah ya. Kan semua orang akan paham, mengerti. Nangkap maksudku? Nah, mungkin kita tidak akan aware bentuk kelahiran alam rendah yang kita alami. Atau kita akan cuek saja. Ya sudahlah, kalau memang terlahir jadi sapi ya apa boleh buat. Tapi karena batin manusia ini memiliki, ya kita tidak bebas oleh karma. Tetapi kita memiliki batin, kemampuan, potensi yang bisa mengubah mengubah perilaku kita. Itu disebut perjuangan. Misalnya gini, yang saya bilang ada gini. Jika kita akan lahir jadi sapi, misalnya kamu telah menemukan dirimu terlahir sebagai sapi, alam rendah, terlahir sebagai sapi di alam rendah, coba kita renungkan, atau seperti ayam atau anjing. Si hitam aja, dia itu kan terlantar karena tuannya sudah nggak ada. Dia tak dapat makan. Tapi ada sedikit karma baik, dia bertemu dengan kamu. Kamu berikan dia makan. Karma baik ya?
Kita jangan selalu berpikir dalam setiap kelahiran yang akan datang kita mempunyai karma baik. Kita harus selalu berpikir, gimana kalau saya tak menemukan karma baik sehingga saya akan menderita. Kita diajarin tentang penderitaan 3 alam rendah seperti neraka, setan kelaparan, binatang. Itu tidak memberikan kita suatu rasa takut yang serius. Itulah yang membuat kita agak cuek terhadap sikap-sikap kita pada keputusan-keputusan yang akan kita ambil terhadap masa yang akan datang. Cuek. Nah, cuek itu suatu perkara. Nanti kita bahas kekuatan cuek itu. Saya tidak tahu ini bahasnya bisa sampai kapan. Kita penyelidikan sesama mengungkapkan bahwa kita tidak memiliki kebebasan menentukan apa yang akan kita pergi arah rendah atau tidak. Hal itu bergantung pada karma kita. Karena kesinambungan batin kita sendiri terdiri dari campuran benih karma hitam dan karma bajik, dan yang paling kuat antara mereka adalah diaktifkan oleh nafsu keinginan dan sikap mencengkram tepat sebelum mati. Apabila kita memeriksa kesinambungan batin kita yang menentukan benih karma yang mana yang akan kuat, kita akan menemukan kita akan ke alam mana. Menentukan bahwa benih karma tidak bajik yang lebih kuat. Jadi kekuatan mana, kebiasaan mana yang paling kuat bagi kita, sehingga kita diaktifkan oleh sikap nafsu keinginan, lalu diaktifkan pula oleh sikap mencengkeram, aku tidak mau menderita. Kita harus bisa, ketika kita sudah di retret, kita akan dengan jernih bisa melihat aku kita itu gede, lalu sikap mencengkeram kita itu gede. Sikap batin, saya yang ingin, saya mau, misalnya meja ini, buku ini letak di atas meja, berarti meja kaki ini sebagai basis. Semua hal yang kita ingin, basis kita itu kan meja ini, tempat dia letak ini adalah karma, adalah akunya kita. Kalau nggak ada aku, siapa yang makan, pakai baju, duduk, kan nggak ada. Nah, si aku ini. Nah, si aku ini ketika dia ada, misalnya saya mau mati, misalnya gini deh, sakit. Kalau COVID sakitnya seperti apa? Menjelang mati, sesak nafas. Kalau kamu sesak nafas mau mati, apa yang paling muncul di dirimu? Saya mau bernafas. Atau kamu demam. Demam itu dingin. Saya mau panas. Kalau kamu panas itu, saya mensepak selimut saya, mau lepas baju saya, panas, gak tahan. Nyala AC, saya mau dingin. Paham gak? Paham gak? Saya mau, saya ini, yang saya mau ini, meja ini, kaki ini, saya mau dingin. Ini dingin, ada di meja. Meja ini, kaki ini, nangkep, saya mau. Kalau kamu mau mati, dan kamu merasa saya kepanasan, saya mau kamu mati jatuh ke ya. Saya kelaparan, saya mau makan, saya haus, mau makan, dikasih makan, kurang, banyak. Nafsu saya mau mati, jatuh di hantu kelaparan. Ketika saya menjelang mati, saya ingat uang saya, ini harta saya mati lahir jadi gak tahu lah itu apa. Kita coba merenung warna batin kita. Warna batin kita itu, mana yang dominan di batin kita? Hal-hal seperti ini dominannya apa? Melekat pada baju, pada makanan, pada uang, reputasi. Itu yang dominan di batin kita. Pada reputasi, harga diri, aku, itu dominan kita. Makin, jadi diaktifkan oleh sikap mencengkeram, harus ada basis dong. Kalau nggak ada basis kan nggak mungkin. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin tanpa sikap mencengkeram? Nggak mungkin dong. Maksudnya, apakah mungkin tidak ada orang yang punya sifat mencengkeram? Tak mungkin dong. Egomu makin besar, penderitaanmu makin besar. Kenapa? Karena adanya basis tempat kamu letak. Kalau tidak ada meja, tidak ada barang yang taruh di atas. Toh logikanya kayak gitu. So masalah kita ada di mana? Masalah kita ada di mana? Masalah kita ada di batin. Bukan masalah kita di fisik. Fisik itu setelahnya menentukan sikap-sikap batin kita. Dan main poinnya adalah masalah kita ada di batin. Bagaimana kita menjinakkan batin. Jadi masalah kita ada di batin. Sikap, bagaimana konsep. Jadi kalau kita tidak mulai memperbaiki batin, pandangan, merekonstruksi ulang pemahaman kita, merekonstruksi ulang diri kita, ya selesailah. Kita akan mati seperti ini. Kita itu, praktek Dharma itu seperti cermin besar yang mencerminkan apa, mencerminkan diri kita apa aja. Kita lihat warna diri kita, warna batin kita di cermin Dharma itu. Di situ kita perbaiki. So tujuan kita memperbaiki batin, memperbaiki pandangan. Nah, kemudian kita ketika kita mulai membaca, ketika kita mulai memasuki latihan batin,
memasuki latihan spiritual, maka itu disebut sebenarnya latihan batin. Tujuannya apa? Tujuannya membuat kita masa yang akan datang itu selalu membuat kita itu selalu aware tentang masa yang akan datang. Hal paling prinsip, saya tidak mau menderita, saya mau bahagia. Itu hal paling prinsip. Saya tidak mau menderita, saya mau bahagia. Ketika saya tidak mau menderita, saya mau bahagia, saya harus bisa membuat keputusan. Ketika saya mengambil keputusan, saya harus membuat keputusan saya itu tidak mengakibatkan penderitaan yang akan saya alami di masa yang akan datang. Yaitu saya bertanggung jawab atas kebahagiaan yang harus saya jalanin. Saya bertanggung jawab atas kebahagiaan saya di masa yang akan datang. Saya juga bertanggung jawab pada atas penderitaan saya di masa yang akan datang. Sebenarnya praktek Dharma kan itu sebenarnya. Oke, kita bahas lagi. Kebahagiaan, bentuk-bentuk kelahiran, bentuk-bentuk kebahagiaan tertinggi itu mencapai kebudaan. Nah, apakah pencapaian kebudaan itu real apa tidak? Saya yakin semua orang itu masih melihat pencapaian kebudaan itu sesuatu yang abstrak. Tapi pencapaian kebudaan itu sesungguhnya tidak abstrak. Itu bisa sesuatu yang panjang, jauh dan besar itu bisa dipetakan dalam bentuk fase. Tidak sulit. Fase pertama kita harus mengubah batin kita bahwa masa yang akan datang itu penting. Fase kedua itu kita harus mengubah batin kita bahwa adanya penderitaan dan saya menghentikan penderitaan itu. Fase ketiga adalah saya mau menghentikan penderitaannya semua makhluk. Fase berikutnya adalah saya mau meraih level-level marga 1, marga kedua sampai 5. 5 selesai. Kebudaan itu sudah di depan ujung hidung. Jadi kebudaan itu sesuatu yang bisa dicapai. Masalahnya adalah sehari-hari kita tidak fokus. Sehari-hari kita mengabaikan. Sehari-hari kita tidak mengeluarkan effort kita mengejar itu. Kenapa? Karena kebudaan yang kita kejar bagi kita pandangan itu adalah jauh, tak tercapai, sulit, entah kehidupan yang keberapa baru bisa capai. Jadi cenderung kita mengabaikan. Harusnya bisa. Buktinya ada orang bisa loh mengejar sukses dalam kehidupan sekarang ini. Ada banyak. Saya mau punya mobil bisa, saya mau punya rumah bisa, saya punya level manager, level tertentu, yuk kejar, fokus, capai. Pertanyaannya, kalau kamu capai itu, kenapa kok kamu tidak menggunakan effort, energimu mencapai kebudaan atau level spiritual, setidaknya menjamin kelahiran akan datangmu lebih mudah. Misalnya yang panjang itu dibagi 10, kamu sudah capai 2, kelahiran akan datangnya tinggal 8. Kok kita tidak mengeluarkan effort kita pada itu? Sudah terang, sudah kita yakinin dan sudah kita percaya bahwa kalau kita ngejar segala hal di dunia sekarang sia-sia. Pertanyaannya kenapa kok kita enggak? Kamu bisa mencapai semua kesuksesan dalam dua dunia ini dengan jeripayahmu bisa, sanggup, terbukti, tercapai. Tapi kenapa kok kita lebih tertarik mengejar effort untuk dunia, tidak mengejar effort untuk spiritual? Sikap batin kita itu lebih banyak tertarik pada hal-hal nonton, film, hiburan. Sesekali ya boleh, sesekali aku juga nonton. Tapi sesekali ada hal yang ingin kita dapatkan informasi, ya kamu boleh. Tapi kamu nggak boleh lupa bahwa kamu harus mengeluarkan seluruh tenaga effortmu untuk mengejar seperti spiritual itu. Kalau itu tidak kita kejar, terus di dunia ini kita mau apa? Sudah banyak bukti, sudah banyak contoh, sudah banyak kisah memberikan kita lihat bahwa COVID aja. Punya uang berapa banyak pun, kamu nggak bisa sembuh ketika kamu sakit. So, ketika kamu menderita, kamu nggak bisa. Apakah kita tidak melihatkah bahwa dunia ini fana? Apakah kita tidak melihat, tidak sadar bahwa dunia ini semacam semua yang kita kejar itu bohong? Nanti kita bahas ke situ. Nanti kita bahas ke 4 penderitaan, 4 kebenaran mulia. Kita sudah membuktikan kepada kita, saya mau ngejar apapun bisa dan tercapai. Kecuali dia bilang, wah aku mengejar ini, saya ingin membuktikan kepada diriku. Sebenarnya nggak usah dibuktikan. Kamu juga percaya bisa kok kalau kamu mau.
Ya, sebenarnya kamu nggak usah membuktikan kepada dirimu atau orang lain. Sebenarnya kita bisa ngetakar kok. Alah, ngejar kayak gini aja bisa kok. Ya paling 1 tahun, sekian bulan, sekian ini bisa mencapai. Kan bisa juga. Saya bisa kok mencapai level tertentu. Kamu sudah lewatin kok. Kamu sudah lewatin bagi dirimu. Kamu mampu melihat dirimu untuk mengejar level tertentu. Kamu bisa kok. Kemampuanmu kamu sudah bisa. Sudah tahu levelnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya yang tanya, kenapa kita tidak menggunakan effort itu mengejar sesuatu yang pasti dan tidak luntur, tidak hilang. Kualitas batin, masih mau punya homestay. Terus apa gunanya homestay itu? Ngerti ya? Kita harus, jadi terjadi pertentangan di batin kita. Kita tahu yang akan datang itu seperti ini, konsepnya seperti ini, adanya ini. Kelahiran lah, masa yang akan datang lah, perjuangan lah ini. Kita tahu. Satu sisi, kamu juga ingin membuktikan kepada dirimu dan dunia bahwa saya bisa sukses di dunia. Jadi, silakan bertarunglah di dalam diri kamu masing-masing. Siapa yang menang? Setelah menang, baru ambil keputusan. Tujuan kita adalah kita mau bahagia, tidak mau menderita. Pertanyaannya, semua yang kamu perjuangkan dengan jerih payah, keringat, darah, bercucuran, bikin karma buruk segala hal, kamu dapat tidak menjamin kamu bahagia? Apakah kamu sudah melihat dengan matamu sendiri? Approve, yes, ya, tidak bahagia. Kalau sudah begitu, kenapa kamu tidak memenangkan peperangan ini? Dengan berlarut-larut gitu untuk apa? Tinggal langsung aja, ya saya menangkan peperangan ini. Bahwa saya memutuskan mengalahkan suksesi di kehidupan sekarang ini, dunia ini, saya mau memenangkan kebahagiaan yang saya ingin capai di kehidupan yang akan datang. You waste a lot of time di dalam hidupmu. Ketika itu, waktunya sudah tiba, you nggak dapat apa-apa, nyesal. Di sini itu bukan anak umur SMP, SMA loh. Ini rata-rata 25 loh. 24, masih 24 di antara 2 itu ya, kamu tengah. Coba 23, 24, 25, pas tengah-tengah. Coba ya pikir. 24. Sebentar waktu lewat. Kamu dapat. Coba COVID ini akan membuang waktu hidup kita 1-2 tahun. You will shut down this world selama 1-2 tahun. 1-2 tahun itu kamu tak melakukan apapun. Setelah keluar kamu sudah 27. Wayai rabi. Nah ya, itu wayai, ngerti nggak? Wayai rabi. Waktunya nikah. Terus tak ada hal yang kamu lakukan. Apa gunanya? Sedangkan kita tidak tahu kita mati kapan. Sedangkan kita yakin setelah mati, kalau saya tangan kosong, matilah aku. Nah, ini kan semua konsep berkontradiksi, tabrak sana, tabrak sini, tabrak sana, tabrak sini. Kita nggak pernah mau menyelesaikan itu. Kita membiarkan dia, nantilah gue pikir dulu, nanti gue tidur dulu. Kita berharap seperti itu. Terjadi mujizat, membuat tiba-tiba pencerahan. Pencerahan itu nggak jatuh dari langit. Kalau kamu tidak berupaya untuk melakukannya, it will not fall down from the sky. Kita nggak serius menyelesaikan poin itu. Kita biarin, nggak pusing lagi kepala, tidur. Besok lusain, nantilah berpikir. Waktu habis. Kamu jangan berpikir kamu tuh umurnya santai-santai ya. Sudah 25 loh. 1/4 abad. Terus apa yang dihasilkan? 30 apa yang kamu lakukan? Coba aku tanya. 30 apa yang kau hasilkan? Sebentar aja. Sudah 35, 37. Nangkep? Nah itu kalau nggak kita selesaikan, kita akan stuck di sini. Begitu saja. Tapi umurmu tidak menunggu kamu. Umurmu nggak menunggu kamu. 23. Umurmu nggak menunggu kamu. Tapi kalau kamu nggak mau ngambil keputusan, merasa nggak bahwa saya menyetop, saya menghentikan 1-2 keputusan, saya tidak ambil. Tapi saya tidak bisa menghentikan. Saya sanggup menghentikan itu, tapi saya tidak sanggup menghentikan waktu. Ya, saya tak sanggup menghentikan waktu. Lalu kenapa bangun siang? Kalau kamu tak sanggup menghentikan waktu, kau stres tinggal tidur, kukupan selimut, tidur, minum Panadol. Besok stres lagi begitu.
Tapi waktu nggak berhenti, nggak nunggu kamu, dia jalan terus. Coba bayangkan posisi yang saat ini, yang kita bahas ini, itu masih berkutat pada pemikiran diri kita. Masih jauh daripada cerita tentang setelah saya harus memikirkan masa yang akan datang lebih penting daripada masa sekarang, ya kan? Masih jauh itu. Kamu membuat dirimu jauh dari Dharma. Kamu membuat dirimu jauh dari hasil yang kamu capai. Kamu membuat dirimu jauh dari semua itu. Sedangkan kita punya segala hal. Kamu bisa sukses. Tanya, dulu deh sukses. Segala hal sukses. Bisa. Saya yakin bisa. Ngomong sukses juga bisa. Cuma kalau moodnya aja, kalau moodnya tak datang ya tak jadi. Artinya apa? Penghalang itu ada di diri kita. Kita juga bisa berpikir. Coba kita lihat diri kita. Coba how you look the life. Coba kita lihat diri kita coba. Sehari-hari lewatin hari, terutama COVID ini. Hari-hari lewat hari. Tahu-taunya selamat ulang tahun, potong kue. Bentar lagi selamat ulang tahun. Habis itu selamat tahun baru. Lewat setahun. Lama-lama apa yang kita hasilkan, kita bisa menghentikan itu. Kita mau mencapai sukses tidak sukses itu kapan kita menentukan. Tapi kita tidak bisa menghentikan waktu. Ngerti ya? Nah, jadi kita lihat banyak hal kan yang harus kita beresin dalam hidup ini dari diri kita. Males lah inilah. Nah yang paling penting itu peperangan konsep yang di otakmu antara percaya kehidupan yang akan datang ada dan konsep saya ngambil keputusan ini menentukan masa yang akan datang atau tidak, mencerminkan menentukan masa yang akan datang atau tidak, itu beda. Itu maksudnya apa? Kalau sudah tahu masa yang akan datang itu penting, bahagia, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu kita yang menciptakan, dan kita tahu bahwa konsep yang masa yang akan datang itu kita mau menciptakan segala sesuatu itu tergantung kita. Kenapa kok kamu orang tidak melakukan itu? Nah, iya seperti itu. We never create the cause for our happiness. Kita cenderung menciptakan karma buruk bagi penderitaan kita. Kita lebih sering menciptakan sebab penderitaan bagi masa yang akan datang, ya kan? Kita jarang menciptakan sebab kebahagiaan di masa yang akan datang. Tapi kita lebih sering menciptakan sebab penderitaan yang akan datang bagi kita. How we look the future. Itu suatu topik. How we look the future. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita membangun masa depan. Bagaimana kita membangun masa depan. Bagaimana kita melihat masa depan kita. Itu seperti apa? Apakah kita mengangan-angankan suatu kondisi masa depan? Bagi saya jelas iya. Saya mau capai level tertentu dengan kondisi tertentu di lokasi tertentu pada waktu tertentu dengan keadaan tertentu dari keluarga orang tua tertentu. Oh jelas saya. Sangat jelas bagi saya itu hal itu. Apakah kamu melakukannya? Saya tak melihat. Apakah kita lebih banyak membakar karma baik kita? Ya. Apakah kita lebih banyak menciptakan penderitaan menciptakan penderitaan di masa yang akan datang kita? Ya, sangat jelas. Apakah kita menciptakan sebab penderitaan bagi kita di masa yang akan datang? Ya. Jadi kita harus punya gambaran jelas masa yang akan datang bagi kita itu seperti apa di yang akan datang. Apakah kamu membangunnya? Enggak, saya kok tak melihat dia membangun cita-cita masa depan saya itu gini. Yang kamu mikir apa? Yang kamu mikir tuh bangun rumah, bikin homestay, kerja. Itu tak penting selama kau punya bapakmu ini kasih kau makan, ngapain kamu pusing? Kamu itu lebih perlu bangun, kelahiran akan datang, saya lahir di sini, kondisi ini dan ini. Itu lebih penting. Coba kita hitung-hitung ya. Sekarang tahun berapa? 2020. Kira-kira 2040, 2050 dunia seperti apa? Enggak tahu. Tidak usah jauh-jauh. 2030 dunia seperti apa? 2025 dunia seperti apa? Yang jelas presiden bukan Jokowi. Yang jelas apakah ibu kota Republik Indonesia ada di Kalimantan? Belum tentu. Ada COVID. Tadinya direncanakan 2024 pindah.
Sekarang apa mungkin? Nggak tahu. We don't know. Sekarang dunia shutdown 2 tahun itu membuat everything don't know. Saya tanya, ketika seperti itu, kita ini besok mati mau lahir di mana? Yang paling benar tuh kau. Dari semua orang. Tahu kenapa? Lahir di Sukawati. Itu dijamin aman. Serius. 2030 Indo itu kayak apa aja kita nggak bisa jawab. 2030 berapa? 35. 35 itu seusia siapa? Bayangin kau seperti kau sekarang. Tapi kamu nggak bisa bayangin Indo 35 2030 itu seperti apa. Kamu bisa membayangin. Oh, aku seperti itu seperti apa? Botak, perut buncit, oke, bawa mobil, bisa. Kamu bisa membayangin. Tapi kamu nggak bisa membayangin Indo di 2030 seperti apa. Kamu nggak bisa, kita tak sanggup membayangkannya. Kita menciptakan kondisi bagi diri kita di akan datang aman. Kondisi aman enggak? Enggak loh. We never go to that stage. Kamu serius nggak sih praktek dharma? Ini pertanyaan. Kamu serius nggak sih pakai jubah? Ini pertanyaannya. Nah, pertanyaan seperti ini, coba kita tanya deh 2030. Nggak jelas kan ya? Masalah ini lebih pentingkah atau kita pacaran lebih penting? Iya. Lalu kenapa kamu pacaran? Apakah 2000? Karena saya bisa melihat 2024, 2025, 5 tahun kemudian tuh nggak jelas. Apalagi 2030. Kok Indo kayak apa? Ya Pulau Jawa yang masih tetap seperti ini, Pulau Bali yang masih tetap indah seperti ini, tapi kan siapa yang memerintah? Oke ya, pertanyaannya lebih jauh. Setelah mati, kita lahir di mana? Itu 2020, 2030 aja kita nggak bisa jamin kondisi seperti apa. Terus kita ngomong kita mati, lahir di mana? Ya makin nggak jelas. Dong saya tanya, mana yang lebih penting? Urusan pacaran atau urusan ini? Mana yang lebih penting? Bangun homestay atau ini? Kok kamu orangnya katanya pintar-pintar, tapi kok nggak mikir ya? Sekolah pintar-pintar, hebat-hebat, tapi kok yang nggak hitung ya? Coba hitung deh, 2025 tuh Indo kayak apa? Gara-gara COVID semua menjadi tidak jelas. Dulu masih bisa kira-kira, oh republik kita, ibu kota republik kita ada di Kaltim. Nah, presidennya ya nggak tahu, yang jelas bukan Jokowi. Oke, masih. Nah, kalau sekarang apakah itu terwujud? Itu tuh. Kalau yang menang. Gak usah sembahyang lah kau. Barusan kemarin pacaran lebih penting. Kok kalian nggak hitung ya? Kok nggak kayak orang itu nggak serius mikir gitu? Kita serius nggak sih dalam menapaki hidup? Merasa nggak kita berada di zona nyaman? Sangat nyaman. Sampai nggak memikirkan hal itu. Padahal kita punya otak bisa hitung. Punya kalkulator. Bahan internet. Kita nggak hitung, nggak serius. Sibuk pacaran. Paham nggak? Ngerti nggak maksud saya? Kita ini serius nggak dalam menjalani hidup? Kita serius nggak mengukur waktu? Kamu mengukur waktu, kamu serius nggak? Ngerti nggak mengukur waktu? Saya umur berapa? Pencapaianku apa? Kira-kira aku mati umur sekian? Kira-kira waktu nanti ukur mati, kondisi aku sudah sekian. Kok canggih kan ya? You do that? Never. Why? Jawabannya cuma satu. Kita berada di zona nyaman. Kita nggak pernah urgent. Serius. Melihat perjalanan spiritual itu seperti ini. Mana yang lebih penting? Teriak-teriak makmu suruh kerja? Atau ini lebih penting? Ya inilah. Keselamatan masa depanmu. Kok kamu nggak ukur? Nggak ngukur. Hidup santai. Hari lewat hari, hari lewat hari. Yang dipikir apa? Besok mau masak apa? Ya toh? Lalu besok mau bikin program apa di Lamri Indonesia? You put all total your life, your time to worldly thing. Masak dan Lamri Indonesia. Merasa nggak? You mencurahkan energimu pada kerjaan Lamri Indonesia, besok mau posting apa? Ya kan? You never related that. Ini adalah praktek dharma dan saya koneksinya ke aku. Nah, ini yang nggak pernah ada. Aku masak. Saya bagaimana? Saya mikir besok menu masak apa. Tapi itu kan hanya masak. Hasilnya apa? Tai. Kok apa? Ya makan keluar tai. Nangkep nggak maksudku?
kamu bisa melihatnya itu sebagai praktek dharma dan menciptakan masa yang akan datang dengan bikin karma baik melalui masa, tapi you know use that. Kamu nggak bisa mengklikkan itu. Paham maksudku? Paham maksudku? Ngerti? You kerja di dalam Indonesia. Yes, good. Separate of the dharma. Tapi you merelatifkannya dengan praktek dharma nggak? Padahal itu praktek dharma menolong umat sepulau Bali. Seorang Hindu banyak dan orang Buddhis dan banyak berapa channel yang dipegang. Karma baik besar. Kalau kamu melihatnya sebagai kebajikan, itu karma baik besar. Tapi kalau kamu lewati sebagai ini kerjaanku, dikejar target, dan ada bos yang ngejar-ngejar, galaknya minta ampun, dan itu hanya kamu melakukannya sebagai aktivitas biasa aja, tugas, lakukan, tanggung jawab, selesai, just that, no more than that. Batinmu tidak mengkaitkan, oh ini praktek dharma, sumber kebajikan, aku dapat panen kebajikan banyak bagi aku, ya tidak ada jadi apa-apa bagi dirimu. Sama ketika kamu bikin PR, sama ketika kamu bikin retret, baca mantra, 100.000, 1 juta, 200 juta, 1 miliar mantra manipat meo bisa. Kejar target, capai. But you do that with that correct motivation? No. For your future? No. Just that. Keluar dari tai, nothing. Paham gak? Sebenarnya sulit gak praktek dharma? Enggak kok. Bagaimana kita melihat aja? Gampang-gampang. Ngepel. Masa gampang kan? Itu bisa jadikan praktek dharma luar biasa. You do that? No. Kalau tidak, berarti apa yang kamu lakukan itu adalah aktivitas duniawi. Yang seperti sekam yang ditampi. Kosong, hampa. Sekam tau gak sekam? Ditampi ini. Nggak dapat gabahnya, nggak dapat berasnya, isinya nggak dapat. Segampang itu, gampang kok bang. This only way how you put your mind on that activity. If you put the right, correctly, your mind on that activity, that became a dharma practice. And you get the result. Yang luar biasa. Huge. Tapi kita mencemarinya. My success, my activity, my success, my... you mencemarinya itu yang makin parah. Gampang kan sebenarnya? You put your mind. You never put the mind there. Why? You don't understand the picture. You don't understand. Jangan kamu tidak paham the big picture of praktek dharma itu seperti apa. That's the point. Kamu nggak memahami, punya gambaran tentang praktek dharma itu seperti apa. Maka apa yang kamu lakukan, tindakan sehari-hari itu hanya tindakan aktivitas duniawi. Even kamu retret baca mantra juga sama, bikin PR juga sama. Kamu melihatnya itu sebagai tindakanmu, sebagai suatu upaya bagimu untuk menciptakan masa yang akan datangmu bahagia, selamat dari penderitaan apa tidak. Kau nggak mempercuma. Paham sekarang? Nah, masalahnya poinnya di mana? Apakah kita selalu ingat akan hal itu? Enggak. Itu begitu gampang terlupakan. Kenapa? Karena gambaran besar pencapaian kebudayaan itu tidak penting. Big picture of the spiritual path itu tidak ada di otakmu, tidak ada di benakmu. Mata merem kamu tak punya gambaran seperti itu. So you don't know what to do-nya itu kamu nggak punya. Pertama, masa yang akan datang tuku harus aman dulu. Setelah aman, saya mau keluar dari penderitaan samsara. Saya mau keluarkan penderitaan samsaraku dan orang banyak. Supaya saya tidak merosot, saya harus mencapai level bodhicitta. Bodhicitta absolut, bukan konvensional. Bodhicitta absolut. Pencapaian bodhicitta absolutku ini harus pada marga kedua, yaitu marga pengumpulan. Sampai level itu minimal dalam kehidupan sekarang. Bisa, siapa yang bilang enggak? Kamu mencapai sukses, kamu bisa kok urusan ini kok nggak mau ya? Saya bisa kok mencapai sukses. Sampai punya uang itu bisa. Tapi apakah kita ini mau apa tidak? Bisa apa tidak? Itu enggak pernah kita meletakkan pikiran itu di benak kita. Ya enggak? Gambarnya harus jelas. Saya mau masa yang akan datang aku bahagia dulu. Jamin. Tidak jatuh alam rendah. Lalu saya besok ngerti tentang penderitaan, dapat gambaran tentang penderitaan. Penderitaan itu gambarannya jelas. Ini penderitaan. Saya mau menghentikan penderitaan. Saya mau keluar dari penderitaan. Saya mau membawa orang-orang keluar dari penderitaan. Itu konsep. Lalu saya mau
Level yang ini saya bawa ke level kedua yang tidak merosot, marga pengumpulan. Bisa. Kenapa tidak melakukannya? Kita lebih cenderung tertarik pada urusan-urusan yang tak berarti, yang tidak bisa memberikan jawaban itu semua bagi kita. Ngejar seminar lah, pelatihan lah, apa gunanya? Apakah itu bisa menjamin kamu besok bahagia? Lalu kenapa kamu kejar itu? We never put that concept became real things dalam benak gambaran kita. Paham? Bener kan? Kita itu ya bisa kalau diomongin kayak gini mah bisa. Yakin tercapai, bisa. Tapi kan masalahnya kita nggak punya gambaran, ya kan? Kalau kita nggak punya gambaran, lalu apa yang terjadi? Ya bikin homestay, bikin cari uang, sukses, lebih tertarik pacaran, lebih tertarik mau ini, mau itu. Kalau kamu itu menanamkan itu jelas di dalam benakmu, pencapaianmu, dan itu yang kamu kejar dalam hidup ini, you put your effort. Berhasil? Berhasil. Kenapa satu lagi? Karena kamu nggak punya bahan, tidak cukup informasi tentang ini penting, yang itu tak penting. Siapa bilang nggak punya bahan? Buku banyak, kenapa nggak dibaca? Baca, tapi nggak paham. Ketika kamu sudah retret dan kamu merenungkan penderitaan samsara, penderitaan semua makhluk, itu kalau sudah oke, membekas, itu akan terngiang-ngiang setiap kali buka mata, lihat ini penderitaan, buku penderitaan, meja penderitaan, kain penderitaan. Itu spontannya seperti itu. Enggak kan ya? Kamu lihat penderitaan enggak? Enggak. Kamu hanya melihat Andre saja. Paham? Konsep itu nggak ada di benak kita. Jadi kamu tertarik hal-hal yang nggak jelas. Kalau konsep latih praktek dharmamu sebagai pakai jubah monk itu ada, kamu nggak akan melakukan hal-hal tindakan yang nggak ada kaitannya. Nangkep? Benak itu nggak ada. Sama ketika kamu melihat itu semua, pencapaian spiritual itu jelas gambarannya. Kamu misalnya lihat Anda aja, aduh kasihan menderita. Nah itu kualitas itu muncul. Bisa capai? Bisa. You mau put effort atau tidak? Kalau kamu mau pencapaian, gak usah bangun siang. Bangun tuh jam 4, jam 5. Tidur jam 1, jam 2. Istirahat mata merem setengah jam, set. Dah cukup segar. You put effort. Ada hasil. You nggak cukup, you tak tidak melakukan upaya manja. Coba lihat diri kita, manja nggak? Berada di zaman nyaman nggak? Zaman saya belajar, zaman dulu saya ngajar, santai. Bangun jam berapa nggak tegur loh. Bangun jam berapa aku nggak tegur. Tapi kan kamu tahu diri lah. Malu nggak pada diri sendiri sama Buddha? Nggak. Kenapa nggak malu sama Buddha? Buddha nggak ada. Malu nggak sama Buddha? Nggak. Kenapa? Buddha nggak ada. Benar nggak? Benar nggak? Kalau Buddha ada, kamu nggak akan seperti itu. Kamu spontan anggap dia ada. Nangkep nggak maksudku? Nangkep nggak maksudku? Buddha ada nggak? Nggak ada. Kalau Buddha ada, kamu nggak akan bangun siang. Kamu akan takut, oh Buddha ada di sini. Sungkan Nangkep nggak? Iya, kalau gitu Buddha ada nggak? Buddha nggak ada. Kalau gitu benar nggak aku bilang? Orang-orang tidak punya keyakinan. Paham? Kerja keras. Kamu nggak kerja keras. Kamu kerja keras. Kamu kerja tidak cukup keras. Serius, kamu tuh kerja cukup keras nggak? Tidak. Cukup keras nggak? Enggak. Apakah kamu kerja cukup keras? Santai-santai, manja-manja. Bangun siang. Stres. Kukupan selimut, tidur. Apakah kamu adalah sebagai seorang praktisi? Sama sekali bukan. Apakah kamu punya keyakinan? Tidak ada sama sekali. Apakah kamu melakukan upaya? Gimana dong? Karena gambaran tentang perjalanan spiritual, upaya itu nggak ada. Karena kamu juga tidak dapat informasi bahwa ini penting. Misalnya kamu menemukan dirimu kanker aja misalnya. Kamu sibuk mencari obat loh. Iya kan? Kamu sakit dan sibuk mencari obat loh. Demam sedikit sibuk cari obat dah. Sibuk ini sibuk itu. Nah, apakah kamu merasa kamu seperti itu sekarang
terhadap kebutuhan spiritualmu? Sibuk mencari obat? Enggak. Ini pakai jubah ini parah. Siang ngantuk, tidur setengah jam, mata merem, sekali. Setengah jam cukup. Tapi kamu enggak, bangun siang, bangun jam 9. Apakah kamu tidak merasa malu pakai jubah? Apakah kalian tidak merasa malu sebagai seorang level 3 praktisi? Tapi di benak, di otak kalian itu enggak punya gambaran tentang ya ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya kejar? Kalau gitu, pertanyaannya, apakah kita sama seperti kebanyakan orang awam pada umumnya? Gak ada bedanya kan? Kenapa? Lah ya itu, praktisi itu tidak pada jubah, pada batin. Nah, ketika kita mulai merenung, mulai berpikir, gambaran perjalanan seperti itu harus jelas, harus utuh. Punya apa tidak? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Nggak ada bahan, nggak tahu. Ini perlu, ini penting gitu. Kamu lihat dirimu hidup sekarang menderita nggak? Nggak puas lah istilahnya. Nggak menderita amat tapi nggak puas lah. Coba aku gagah, ganteng, badan six pack, dari keluarga sedikit lebih kaya, segala macam lah ya. Itu kan standar kita bicara begini. Kalau tidak, kenapa kamu tidak berupaya untuk mendapatkannya di kelahiran yang akan datang? Kok kamu malah santai-santai? Padahal dikasih tahu satu rumus. Setelah mati, semua yang kita dapat sekarang ini tidak bakalan kita bisa dapat lagi. Kenapa? Shashi Bogi Juji Meto Tran Zira Blinzi Nide Genpa De Sangye Jindu Mete Bua Gin Rokunanda Shingla Chopa Shoyi Daman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nerindu bele zojini kardayam baganshin shabade lome mare girondro anandren geve wambo da gyuch dermazon bejeray gunduyan zambe ange zeve jezune denberim bakun salangi chonyene drube gelna yeje zorangi jis tobe langi ne zuraje vedra beda ge roe ye mun bazel ne ge den ba yuen jing ye den ba rin je joy ge ma gya bang ya yam ba ge be jo ne nin je jen ba e ra gyo ba ye be ne de je wa je ba jo je ye we me jun rin le dro jan jo lam ge rim be kyam Ardo nom gi la be de je ge we je ba ring do gyong ge je lan san ro be don gen ro je ye ge je mi do mi min go je ra gun do ge we nga ba ye nan da lam da de wa ma ge je gon je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de ngang ge da de dra je jin dra je gya zo jo go gya gyo